Nah, sekarang baru kita bahas tentang Manchester United. Mulai dari yang paling senior. Iya, yang katanya yang paling netral dia dulu, baru ke kita. Biar Mas Aryo yang kasih tahu realitas. Nah, ini pas nih kan. First game lawan Arsenal memenangkan stats itu harapannya ada trofinya. Kemudian di game kedua first half wah champagne football. Kalau Kunya gol, maka ini akan merubah situasi. Di game pertama juga sama, kalau Dorgu gol bisa merubah situasi. Tapi apa yang terjadi babak kedua, kemudian juga Bruno Fernandes yang tampil mengecewakan, bahkan sulking karena dia kesenggol sama referee Cavani ketika mau ngambil penalti. Bukannya dia mereset ulang mindsetnya agar fokus, tapi justru malah menembak penalti dengan cara yang mungkin ngaco karena dia emosi. Dan ada Emil Smith Rowe yang menggagalkan gol Leny Yoro yang juga harusnya sepertinya pelanggaran. Yes. Jadi ini pertandingan yang kita melihat Manchester United kembali dengan masalah-masalah yang sama, dan bagi Amorim susah sekali itu bisa meraih kemenangan. Bahkan kemenangan beruntun pun masih sulit dia dapat sepanjang dia menjadi pelatih Manchester United. Jadi apakah ini menjadi musim yang kita yakin bahwa kita akan melihat Manchester United yang lebih baik dengan 200 juta pound lebih sudah di-spend untuk 3 striker hebat, 3 pemain depan hebat, Mbeumo, Cunha dan juga 200 di 200 ya. Itu dibayar cicil atau Itu semua cicil pasti. Iya kan, itu konsep terms dari of Radcliffe. payment-nya. Iya, pasti ada cicilnya. Sekarang kita gunakan Sabto untuk membahas. Iya, dia dulu lah. Dia udah paling rasional Mas Sabto. Rasional. Oke. Improvement mana improvement? Dari sisi mana dulu nih? Kalau dari sisi penalti, Mount emang it's a penalty karena memang ketika bola sudah di udara, lu melakukan pelanggaran dan bolanya menuju ke arah pemain itu dilanggar, itu it's a penalty. Makanya itu menjadi sebuah penalti. Ya, ini rules yang baru juga ya, yang PG Omel lebih tekankan ketika di meeting. Tapi kok pas Yoro enggak? Yoro ngedorongnya juga setelah bola di udara. Exactly. Jadi dan memakai 2 tangan lagi, 2 telapak nempel ke punggung lawan, it's a pure offense harusnya. Harusnya itu sebuah offense dan bola juga mengarah ke dia. Kalau backnya ada di situ, mungkin dia bisa memenangi duel juga. Sehingga harusnya itu ada pelanggaran sebelum itu menjadi sebuah gol buat United. Cuman ya gue tidak memuji gol itu, tapi gue sebetulnya memuji peran mereka di sebelum penaltinya Bruno mungkin ya. Kita bicara tim yang cukup banyak melakukan serangan yang cukup, kalau Aldi bilang ada nggak sih peluang emas? Ya itu semuanya peluang emas itu loh. Yang satu Buat MU segitu emas ya levelnya ya. loh emang Enggak, memang peluang emas. emang itu. peluang emas. Tapi bukan 24 karat. Ya. Nah, 18 lah ya. 4. ada karatnya lagi nih. Lanjutannya ada lagi rupanya. Enggak 18, 4 doang. Bukan karatan semua itu. Satu, Kunya nyoba nembak ya di atas mistar. Kedua, kena tiang sepersekian senti ya harusnya bisa masuk seperti itu. Satu lagi Kunya bola dari Baindir tapi bisa ditepis oleh Bernd Leno. Ada 3 peluang yang seharusnya bisa menjadi gol. Jadi ya ketika peluang lu tidak menjadi gol, ya itu yang akan menjadi masalah. Cuman kan United sebetulnya sudah memainkan sepak bola dengan skema yang dimau sama Amorim yang identik dengan apa yang mereka tunjukkan lawan Arsenal. Tapi ketika terjadi penalti dan Bruno melakukan penalti yang bisa dikatakan buruk sehingga mereka tidak bisa mencetak gol, at that point menurut gue Bruno harusnya udah diganti. Karena dari sisi bermain Bruno udah kelihatan dia udah kehilangan fokus. Apalagi dia tadi lo sempat bilang mengada-ngada dengan dia kesenggol sama Cavani, kok itu menjadi sebuah isu. Dia mengatakan bahwa gue punya sebuah ritual tapi dirusak oleh rutinity yang dirusak oleh Cavani gitu. Padahal kan dia sudah mengambil bola itu lagi, sudah menaruh bola itu lagi, sudah mempersiapkan untuk melakukan penalti. Harusnya no issue. Harusnya kalau dia bisa melakukan tendangan itu menjadi gol, ya itu menjadi gol gitu. Cuma setelah momen itu, ya kelihatan banget United dan juga Bruno turun banget dari sisi permainan. Kalau kita ngelihat golnya Smith Rowe, itu juga kesalahan dari Bruno menurut gua. Ketika Bruno sudah ada di depan Smith Rowe, dalam berapa detik cukup lama dia mengawal Smith Rowe, tapi begitu bola itu di cross, tapi dia ngelepas Ini Ugarte dia masih nge-cover Smith Rowe. Di depannya, tapi di posisi yang ngelepasin Smith Rowe tuh Ugarte. Di posisi paling dekatnya si Bruno. Makanya Bruno kan kelihatan dia agak sedikit kesal juga gitu. Maksudnya kok nggak ada, begitu gue lewat kok nggak ada pemain lain yang bisa. Memang Bruno cuman bisanya kesal dan nutupin dia. Karena kan kalau kita lihat perannya Bruno kan sebetulnya lebih deep. Makanya dia entitled untuk mengcover itu juga, tapi itu tidak dia lakukan gitu. Lalu ya kalau kita bicara dari sisi
Amorim ya, gue bilang nothing wrong dengan sistem dia. Cuman yang gue agak pertanyakan, mungkin nggak agak ya, mempertanyakan banget adalah in game management dia. Ketika ini tidak berjalan, apa yang harus lo lakukan? Apa yang harus lo ubah? Itu yang tidak dilakukan oleh Amorim. Masa lo mengganti Diallo dengan Dalot? Ya Dalot menjadi puncak masalahnya kemarin, dia menjadi masalah. Ketika lo butuh pemain yang bisa memberikan creativity, lo punya Maino di situ, tapi tidak lo mainkan. Instead, lo memasukkan gaya-gaya lama lo dengan memasukkan Harry Maguire di depan, nambah lagi pemain belakangnya Heaven ditaruh lagi di depan. Itu kan something yang menunjukkan Improvement. tidak adanya kapabilitas lo untuk bisa mengubah permainan. Tapi gue tidak menyalahkan kalau orang bilang lo ngotot banget sih sama 3-4-3. It's nothing wrong dengan start yang dengan 3-4-3 itu. Cuman ketika itu nggak berjalan, apa sih yang harus lo ganti? Nah itu yang gue nggak ngelihat dari Amorim, terutama di game kemarin gitu. Tapi kalau kita ngelihat game lawan Arsenal, ya improve lo masih balik-balik ke sana Gue aja. sih gak improve. Lu yang improve. Ya Sekarang mana improve-nya? Karena kita Ya kan kalau kita Gua mah bicara terminnya dari Ten Hag yang sekian lama itu, Waduh, kan Ten Hag. iya. Kelamaan mas. Ya maksudnya kan United di era Ten Hag itu kan nggak bisa bermain konsisten. Jangankan dalam 2 game berturut-turut, gue bilang dalam 2 babak aja dia nggak bisa bermain konsisten gitu loh. Amorim nunjukin dia bisa konsisten waktu lawan Arsenal. Tapi kemarin tale of two halves lagi. Satu half lo bagus, second half lo jelek banget gitu. Kok bisa tim bermain tidak balik lagi dengan konsistensi yang sama. Padahal pemain-pemainnya tadi yang kita sebut sudah 200 jutaan mereka. 200 juta? Iya. Lu juga banyak 200 juta juga. Lebih banyak. Sekarang Kelihatan. Kita coba lebih 210. mungkin melihat situasi di mana apakah problemnya ada di sang pelatih sendiri, Ruben Amorim, atau justru ada di pemainnya Bruno Fernandes. Tapi juga kita lihat bahwa Bruno ditampilkan di area di mana dia nggak terlalu nyaman, tampil deep. Kemudian lo punya one of the best midfielders up and coming, Kobbie Mainoo, 2 laga 0 minutes. Dengan mengatakan bahwa dia berkompetisi dengan Bruno di posisi yang deep di lapangan tengah Manchester United, yang padahal Bruno harusnya lebih progresif. Dan lo lihat Amad Diallo yang dimainkan di wingback, padahal kalau dia di nomor 10 atau dari flank akan memberikan kontribusi yang lebih terasa. Jadi problemnya di mana? Apakah Ruben Amorim atau justru pemainnya seperti Bruno yang harusnya menerima tawaran dari Saudi karena sudah ada approach lagi dari itu lain cerita lagi kalau menerima tawaran. Dan Bruno Fernandes gitu kan. Apakah ini saatnya seperti misalnya Odegaard dengan potensi dari timnya kalau bisa dicadangkan atau dilepas justru akan mengembangkan Arsenal? Apakah ada problem yang sama bagi United dengan Bruno-nya yang justru menjadi mungkin penghadang untuk tim ini bisa naik level dari segi kualitas on pitch? MU nggak mungkin mencadangkan Bruno. Karena dia pemain paling bertalenta, skillful di MU. Buat gue sekarang. Dia pemain yang penting juga. Cuman kadang dia terlalu too much whining, too much protes banyak. Terus dia gampang sekali hilang fokus. Nah kalau teman-teman JM Team buka heat map-nya, Bruno Fernandes kemarin itu dari tengah lapangan, merahnya di bawah garis tengah. Jadi benar-benar lebih ke belakang. Dan dari dia main ke belakang gitu, berapa kali dia mengirimkan, jadi ya enggak bang, dia emang di playmaker. Enggak juga. Karena dia membuat serangan, harmonisasi serangan ke depan. Gak ada serangan yang dibentuk oleh seorang Bruno yang diharapkan dia bisa menganalisis bola-bola cepat baik ke Mbeumo maupun juga ke Cunha. Sama sekali gak ada. Dan juga gak fair kalau semuanya diberikan kepada seorang Bruno. Yes, di penalti gagal itu bukan di sepak bola hal biasa lah. Bukan hal yang terlalu ini. Cuman the way dia, ya kan, setelah pertandingan di interview pertama dia bilang gue gak ada masalah, ini hal biasa. Di interview kedua dia bilang wasitnya kenapa gak minta maaf sama gue, harusnya kan minta maaf, bla bla bla. Kan menunjukkan bahwa lu disgrace untuk klub lu sendiri. Lu mempermalukan badge Manchester United yang sangat amat legasinya tuh luar biasa. Kapten MU dari masa ke masa, lu ngomong hal seperti itu. Di saat lu menjadi orang yang diharapkan bisa menjadi mengangkat moral tim, justru moral lu dulu yang perlu diangkat sekarang. Jadi buat gue Harry Maguire berkali-kali diserang, Maguire out, tapi tetap dia memberikan yang terbaik di lapangan. Game menghadapi Lyon musim lalu, dia pahlawannya, dia luar biasa. Meskipun dicabut armband kapten dari dia tetap memberikan yang terbaik. Itu kapten. Dia bisa memberikan yang terbaik di atas lapangan tanpa harus mendengarkan hingar-bingar di samping. Itu kapten. Nah, Maguire juga, Bruno juga punya sebenarnya kapabilitas untuk jadi kapten. Cuman sisi negatif yang dia tunjukkan itu justru merusak harmoni di MU sendiri gitu. Dan sebenarnya banyak sekali yang perlu disalahkan di MU semalam, termasuk kiper juga,
terus juga midfield. Udahlah, buat gue sih udah nggak usah pakai 3-4-3 lagi. Ini musim lalu udah kita bahas, nggak bisa MU main 3-4-3. Ya, Lambat. Dan kalau kita lihat masalah penjaga gawang juga Bayindir paling mengkhawatirkan lah kalau untuk mengantisipasi set play dari lawan. Binder, sekarang giliran lo yang tadi udah menantikan untuk membahas tentang Manchester United dengan apa yang udah dibuka sama Sabtu Gue sama bingung Ali. itu kenapa tiba-tiba ada tembok di sana. Oh ya. Kita dikunci nggak bisa keluar. Nggak bisa, soalnya mau ngomongin United. Tembok gitu kan? Tembok ya. Ada Tapi batu bata itu kan? bisa tembus 3/4 Harry Potter. 9-3 Gue lagi lihat dari tadi kok ada tembok, gimana gue mau pulang? Tunggu saweran banyak. Nah itu, tambah woi. Gimana? Ya udah, Kiper. apa? In swing corner. Nggak, Iya. kita sebelum bahas soal kiper, Bruno atau siapa, Cunha, ya kan? Fans MU itu harus paham dan mungkin juga belum sadar bahwa Ruben Amorim itu masuk ke MU untuk memulai sebuah proses dalam mereparasi MU Ya. yang dirusak oleh Erik ten Hag. Ini faktanya seperti itu. Coba pemain mana yang Erik ten Hag itu beli yang perform? Siapa? Højlund? Siapa yang Zigzag. Zexi. apa? Zigzag. Zigzag. Ya apalah dari Anthony, Z itulah Anthony, namanya. Ugarte. Anthony. Zerzi atau Delih apalah. doang, Nah, delih itu. doang kayaknya. Delih Siapa? oke, Delih oke. Cuman delih lah. Delik sekarang oke. Iya, sebelumnya ya. Dengan Tapi Amorim. nggak bisa lo pinpoint bahwa ini masalahnya ada di Ten Hag. Tapi ada juga Bukan, ada di Glazers, ada di pelatih-pelatih sebelumnya. Enggak, begini. seperti Ya Ole Solskjaer. artinya maksud gua Ten Hag kan dikasih tugas yang katanya tsunami trofi bawa MU meroket. Kan itu kan nggak terjadi. Dapat 2 trofi itu kan bagus untuk Ten Hag, not for MU. Untuk CV dia bagus. Lu dapat 2 trofi sebagai pelatih MU, tapi yang dia buat kan kerusakan. Sehingga kerusakan ini yang harus direparasi oleh Ruben Amorim. Jadi kalau MU sekarang memang nggak konsisten, sulit menang ya karena memang dia dalam proses mereparasi. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Amorim juga. Mungkin dia juga sekarang stres. Apakah dia mengambil keputusan yang tepat meninggalkan Sporting Lisbon yang pada saat itu lagi bagus-bagusnya kan? Dia dikatakan pelatih yang memang Ya, luar biasa. luar biasa. Ini pelatih yang cocok menggantikan Pep Guardiola one day, pelatih yang cocok menjadi pelatih dari timnas Portugal, tapi dia ngambil jobnya dari MU. Ya ini yang sekarang dia hadapi. Tapi gue sepakat dengan Mas Aryo, memang dari cara permainan sekarang ya, not last season. Karena bisa dikatakan sekarang Amorim baru mulai prosesnya, karena ini udah pemain-pemain dia udah lebih banyak di dalam tim. Bahkan dia nggak mau mainin Onana, ya kan Rashford dia buang. Ya. Si Garnacho udah pindah belum sih? Belum. Belum, tapi Sancho ya, masih. Tapi akan dibuang. Sancho Chelsea ya? akan pindah juga. Harusnya. Ya, oke. Nah, artinya dia lagi memulai nih bersih-bersih, reparasi. Jadi ya memang MU akan seperti ini untuk waktu yang lama. Sampai Tapi kapan nggak tahu ya? kita nggak tahu. Iya. Ini sama saja seperti gue diminta jawab kapan Arsenal juara. Iya. Nah, gue udah katakan runner up. Mungkin MU juga sekarang musim ini akan berada di mid table. Garis-garis. Karena Amorim harus bekerja keras. Tapi ya seperti yang Mas Aryo katakan memang dari cara bermain, gue ngelihat udah ada perubahan gitu. Lawan Arsenal gila, bagus sekali lu itu mainnya. Lawan Fulham Lu nggak percaya Bagus. kan? Bagus. First half bagus. Elaborate bagus. Enggak, secara permainan mereka bagus, mereka mendominasi. Arsenal dipaksa untuk bertahan. Jadi Arsenal bukan main parkir bis, Arsenal dipaksa untuk bertahan. Gak bisa keluar mereka dari area mereka. Cuma memang MU ya gak bisa menang dan kipernya kesalahan itu. Bayindir kemudian Arsenal menang dan memang Arsenal perlu kemenangan seperti itu, gak perlu main cantik. Yang penting kita menang gitu kan, dapat 3 poin. Tapi MU lawan Fulham menurut gua gak buruk, bagus MU. Tapi ya Bagus, Bung. kalau gue lihat cara permainannya bagus karena kita lihat dari cara MU itu berani menyerang, MU tidak main yang namanya transisi. Mereka attack the team. Itu memang permainan dari Amorim seperti itu. Tapi dia harus bangun ini tim dari Scratch. minus. Menurut gue, lagi-lagi gue bilang karena kerusakan yang dibuat oleh Ten Hag. Kalau Ten Hag memang membuat tim ini bagus, dia tidak akan dipecat. Gak usah dia jadi juara Premier League, tapi di atas dong MU ini, ya kan? Masuk Europe. Masuk Europe dong. Ya kan, jadi ya fans MU harus sabar. Memang MU akan seperti ini. Cuma yang gue sayangkan, kenapa pemain seperti Bruno yang memang udah kesulitan apa seperti Mas Ardo bilang, kenapa gak lu ambil keputusan gitu? Itu lu harus ngambil keputusan. Lu harus berani gitu ngambil keputusan karena gue juga gak ngerti kenapa Mainu gak dimainin, dia punya speed. Dan Bruno ini kan kalau yang gue dapat banyak curhat-curhat dari fans MU yang di Inggris, ya kan? Gue kan langsung teman-teman di sana yang memang gue kenal, mereka tuh ngomong ke gue seharusnya manajemen MU itu melepas Bruno pada saat dapat tawaran dari Saudi.
Lepas Bruno dapat uang. Ini datang lagi nih dari Etihad. Nah. Sama Casemiro katanya 100 plus. Oke, jadi biar lepas, ambil 2 pemain tuh bisa dapat tuh. Yang menurut Amorim kira-kira akan memberikan perubahan. Karena banyak yang mengatakan Bruno ini ya terlalu banyak ini yang ngeluh ya. Terlalu banyak mengeluh apa. Seperti dia bilang, dia terganggu karena dia marah ke wasit. Gue masih ingat Rooney lupa lawan match mana. Dia kesel sama wasit, dia hajar itu bola gol. Iya. Dorong. Responsnya beda. Didorong. Responsnya beda. Lupa gue apa itu lawan tim mana. MU apa Tapi gitu. Premier League itu Iya. kalau nggak salah. Dia tendang itu bola gol, dia selebrasi depan wasit. Iya. Memang nggak dapat kartu kuning karena dia kesel dengan wasit. Kenapa lu bilang lu kesel dengan wasit? Tapi mental lu mental pecundang. Iya kan lu gak bisa golin itu dari penalti. Dan gue bingung juga kenapa dia gak melompat sebelum ambil penalti. Iya, biasanya loncat. Biasanya ya. Biasa dia kan iya kan loncat gitu, iya kan? iya. Nah, artinya apa? Dia stres juga. Dan karena Amorim ini sama-sama Portugal dengan Bruno, mungkin dia ada orang kepercayaan di atas lapangan. Jadi Iya. kayaknya Bruno gak akan dilepas Iya, walaupun sulit. dapat tawaran dari Saudi. Iya. Tapi gue dalam hal ini dengan sangat terpaksa setuju dengan Mas Aryo bahwa memang ada perubahan dalam cara bermain MU walaupun ini belum membawakan hasil. Tapi ya gue harapkan fans MU juga jangan langsung gede kepala Ya. bahwa dan mengikuti apa yang Amorim katakan, kita bisa mengalahkan klub manapun dengan cara bermain seperti lawan Arsenal. Tapi kan buktinya Belum lawan Fulham terbukti. lu gak bisa menang. Itu dia. Iya kan? Iya. Itu artinya. Artinya ini proses panjang. Bisa juga MU musim ini akan di mid table, maybe struggle lagi. Iya. Untuk menghindar dari Setelah 200 juta striker. dari degradasi. Ya, harus bersabar fans Manchester United, ini menjadi musim yang lagi ya penuh dengan tantangan, tanda tanya, dan window belum ditutup. Mungkin juga Bruno Fernandes, kapten hebat yang punya prestasi gemilang dengan United, mungkin juga bisa berpindah bersama dengan Casemiro ke Etihad misalnya. Kita tunggu pergerakan hingga transfer window ditutup, dan harus ada perbaikan lagi di match ketiga untuk United bisa meraih kemenangan pertama di musim kali ini di Premier League. Dan berikutnya kita kembali ke Binder. Ya. Real Madrid, Betul. Iya. Xabi Alonso yang harapannya bisa merubah penampilan dari Real, tidak lagi mungkin terlalu Vinicius minded, dan Oke. juga Kylian Mbappe yang harus menjadi focal point terus. Ya. Tapi buktinya masih signifikan peran mereka, memang mereka superstar gitu kan. Tapi Ya, ya. belum ada warna baru yang bisa ditawarkan oleh Xabi di beberapa laga pertama ini untuk Real Madrid, walaupun menang kemarin. Ya, maka itu gue gak excited. Xabi ditunjuk sebagai pelatih Madrid gak ada, gue bikin posting-postingan gak ada, gue bikin konten. Kenapa lo menganggap nggak Ya. excited? Karena kan Xabi punya prestasi di Leverkusen sebagai pelatih dan sebagai pemain di Liverpool, di Real, Iya, Bayern, Real Sociedad luar biasa. Tapi dia akan membuat sebuah perubahan yang tidak menyenangkan bagi para pemain Madrid. Gue udah yakin soal itu. Meskipun secara permainan gue lihat Madrid oke lah ya. Dan memang Vinicius dan Mbappe cetak gol ya karena memang mereka bagus mainnya. Dan memang gue lihat dari segi build up, dari segi tekanan, Madrid jauh lebih baik daripada musim lalu dengan Ancelotti yang memang lebih banyak mengandalkan para pemain ya. Artinya kalau kita lihat dari build up, dari setup play kurang begitu baik. Tapi dalam 2 match terlepas lawan Osasuna 1-0 penalti, tapi permainan mereka lebih baik, chances created lebih baik. Tapi gue gak excited dengan Xabi menjadi pelatih. Oke, Xabi dikasih kesempatan, kita lihat sampai pertengahan musim deh, kita lihat, gak perlu tunggu sampai end of season. Bisa gak dia membuat perubahan? Karena Madrid adalah tim yang maunya gelar. Ya. Nggak mau, lu bersaing di papan atas tuh nggak mau. Florentino Perez tuh maunya lu juara. Ya gak bisa juara Champions, selalu harus juara La Liga. Jadi bukan dia harus memulai proses, enggak. Dia harus kasih prestasi. Kalau dia gak bisa kasih prestasi, gue gak yakin sih dia akan bertahan musim depan. Tapi yang gue ngelihat keberanian dia, yaitu dia bisa memainkan Arda Güler, dia bisa memainkan Franco Mastuono, ya kan dia bisa memainkan pemain-pemain muda untuk main di tim yang dipenuhi pemain-pemain bintang, dan mereka memang mainnya bagus. Dia bisa mencanangkan Vinicius Ya. meskipun lawan Oviedo. Jadi dia ada keberanian. Yang itu yang gue katakan mungkin tidak akan menyenangkan bagi para pemain Madrid. Mereka tidak akan suka. Apa Vinicius suka dia dicadangin? Lu lihat selebrasi dia setelah gol. Iya kan? Dia tentu gak akan suka. Nah, yang gue harapkan kondusif aja ini. Ruang ganti meskipun dia dikatakan salah satu legend, mantan pemain, sukses, tapi anything can happen in Madrid. Betul. Kalau pemainnya langsung berontak, habis itu dia. Man management, dan juga untuk bisa memijat ego dari bintang-bintang yang luar biasa dimiliki di Yeah. roster Real Madrid, masih menjadi journey yang menarik untuk Xabi Alonso, dan juga Real di musim ini menghadapi tantangan dari Barcelona yang lagi juga menunjukkan satu aksi yang gemilang tapi belum terbaik mereka. Sabtu tadi ada yang nanya nih di saweran kita, Mas Haryo, gimana prospek
Apa tadi? Salah. Remontada ya. Remontada Barcelona. Remontada, ya, kalau Oh iya. Dari Hala Barca tadi ya. Iya. Malam Bang bahas remontada Barca 0-2 dulu ya Iya. lawan Levante dengan gol-gol yang sloppy banget. yang bisa dihindari. Bisa dihindari. Kalau di situ Inigo Martinez ceritanya pasti berbeda. Yang gue bilang Barcelona tanpa Inigo akan struggle di lini belakangnya. Araujo bukan orang yang sama seperti ketika dia tampil luar biasa ya. Ya. Ketika bareng sama Koundé di awal. Sehingga ya hal-hal kayak gitu masih mungkin akan kita lihat di Barcelona gitu. Cuman ya mereka tetap di era Flick ya. Tiba-tiba aja bisa Ferran bikin gol, ya Rafinha bikin gol. Mereka selalu punya cara untuk bisa balikin situasi gitu. Dan gol kemenangan mereka itu kan juga bunuh diri ya. Iya. Dari Yamal dengan pergerakan dia yang kayaknya udah dibaca juga sama pemain Levante. Dia ngasih bola, coba untuk disundul tapi justru sundulan itu masuk ke gawang gitu. Jadi remontadanya agak sedikit terbantu ya oleh gol bunuh diri. Oke, guys, maaf banget waktunya sudah habis sepertinya. Terima kasih Binder Ya, Singh oke, yang sudah sama-sama. hadir dengan perjuangan luar biasa tadi Ya, untuk thank bisa you. datang ke sini. Ada Ya, macet, berapa ada ini hujan. total saweran? Nah, bro? Saweran tadi total berapa? Total berapa? Oh, akan dikalkulasi nanti katanya. 200 juta. Di transfer market ada. Enggak, 200 juta yang MU keluarin. Thank you guys, thank you Aldi, Thank you, thank you Aldi. Santo, Thank you, thank you. always a Good night. pleasure. Terima Thank you. kasih JM Team dan kenapa? Oh, masih ada yang nyawer lagi. Tunggu dulu. Bentar, Berapa? Pak. 300.000. Berapa tuh? 3 juta. 25.000. Oh, ada Chelsea Till I Die ya yang juga menyawer. Terus ada Bagus, ada juga Wira, kemudian Rehan dan sudah cukup. Terima kasih banyak Ya, yang thank you, udah thank you. nyawer, yang juga Gue mau antar anak gue besok pagi ke sekolah. pertanyaan menarik buat Bangun pagi Binder, gua. buat Aldi, buat Sabto, dan kita ketemu lagi dengan 3 pandit istimewa ini tentunya Thank di you. DPI berikutnya. Terima kasih banyak JM Team sudah bersama dengan kita, dan terima kasih kepada AOI dan juga tentunya PT Mitsindo Visual Pratama, dan kita akan ketemu di hari Rabu.